Shalom, welcome home. And good morning church, and welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Bersama saya Merisya Dan saya Jocelyn, sangat bergairah menyambut Anda semua di online service. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi gereja IFJF Kota Kinabalu, yaitu kita akan menyambut bersama-sama 16th Anniversary IFJF Kota Kinabalu. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk share foto-foto Anda yang menarik di media sosial, baik di FB dan Instagram Anda. Jangan lupa untuk tag IFJF Kota Kinabalu dan 16th Anniversary IFJF KK. Kita bersyukur selama 16 tahun Tuhan sudah mencurahkan berkat dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terjadi atas gereja dan juga jemaat Tuhan. Hari ini kami berdoa agar setiap pribadi, keluarga dapat mengalami kasih dan hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Baiklah, sebelum kita memberi, ada beberapa info yang penting kepada seluruh jemaat Tuhan. Semasa pengumuman yang akan disiarkan, persembahan, yaitu pemberian kasih, akan berjalan di setiap Supeke. Personal in charge atau ketua rumah akan menjalankan peranan Anda di rumah masing-masing. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer melalui akun MyBank IFJF Eklesia Berhad. Baik, pada pagi hari ini, dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada, mari kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk pemberian kasih kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat yang kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mempersiapkan seluruh hati kami untuk memberi setiap apa yang kami miliki pada pagi hari ini, baik itu pemberian kasih, persepuluhan daripada setiap pribadi ya Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama perhatikan pengumuman untuk acara sepanjang minggu ke hadapan. Pada 21 hingga 23 September bersamaan hari Isnin sehingga Rabu, training akan diadakan secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom. Nah, pihak gereja akan memaklumkan kepada Anda dan segala perubahan dari masa ke semasa akan dimaklumkan melalui grup WhatsApp ke setiap gereja ICP. Pada 24 September, bersamaan hari Kamis, IFJFK akan terus berjalan tertakluk kepada gereja masing-masing. Begitu juga pada 25 September, bersamaan hari Jumat, IFJF Pray akan terus berjalan melalui online ataupun secara offline. Dan pada 27 September bersamaan hari Ahad, kita masih di dalam ibadah online service di Supeke. Sekian saja pengumuman untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan kita semuanya pasti excited untuk ibadah pada pagi hari ini. Dengan itu saya mempersilakan Pendeta Muda Nikodemus Yasut membawa kita di dalam doa. Haleluya, salam saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan pertolongan Tuhan dalam kehidupan itu semua. Sampai kita boleh beribadah dalam Anniversary IFJF Kota Kinabalu yang ke-16 pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya ajak kita semua berdiri bersama-sama. Kita naikkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan lewat doa kita pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami sudah melewati hari-hari ini. Bahkan kami melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini pun ya Tuhan, kami merayakan anniversary gereja kami, IFJF Kota Kinabalu, untuk kali ke-16. Tuhan, kami melihat pertolongan, keajaiban Tuhan setelah kami membangun kerajaan ini lewat IFJF di Kota Kinabalu ini. Tuhan, terima kasih
Karena tak henti-henti Engkau melakukan perkara yang besar. Dan kami percaya hari-hari ke depan pun Engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Melalui gereja ini kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sehingga kami bisa melayani, memuliakan nama Tuhan lewat jiwa-jiwa yang bisa dituai melalui gereja ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk melakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, dalam ibadah pagi hari ini pun kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menikmati semua acara yang kami sudah persiapkan bersama-sama di dalam hari anniversary ini ya Tuhan. Terima kasih kami buka acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama Bapa di sorga dipermuliakan lewat daripada acara ini. Terima kasih kami buka acara ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, memandangkan gereja kita menyambut 16th anniversary, pada pagi hari ini saya mau bertanyakan kepada Melissa. Agak-agak berapa lama sudah kita di IFGF Kota Kinabalu? Oke, menurut perkiraan saya berada di IFGF Kota Kinabalu bermula pada tahun 2011. Jadi sudah 9 tahun saya berada di sini. Wow, itu sudah agak lama sekali. Dan pastinya banyak pengalaman Anda bersama IFGF, bukan? Ya, betul. Dan selama 16 tahun IFGF Kota Kinabalu pastinya terjadi multiplikasi. Benar kan? Ya, betul sekali, dan itu pastinya melalui IK dan salah satu jemaat yang bersama-sama sejak adanya IFGF Kota Kinabalu, yaitu Pendeta Muda Rosnasim. Dengan itu, let us welcome Pendeta Muda Rosnasim untuk memberikan ucapan pada pagi hari ini. Dipersilakan. Shalom Church, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Di dalam kesempatan ini dan juga mewakili tim pastoral IFGF Kota Kinabalu, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun IFGF Kota Kinabalu yang ke-16 tahun. Nah, pertama sekali kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita boleh sampai saat hari ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan tidak juga lupa saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil komitmen dan juga covenant di gereja ini. Dorongan saya, mari kita bersama-sama terus teguh berdiri, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 16 tahun Tuhan banyak mengajar kita, membawa kita kepada proses yang lain, sehingga iman kita semakin dewasa, sehingga membangun kehidupan kita yang terus bersekutu dan melayani Tuhan. Nah, doa saya buat seluruh jemaat Tuhan agar di tahun-tahun yang mendatang ini IFGF Kota Kinabalu ini semakin maju, sehingga kita boleh melihat pertumbuhan demi pertumbuhan dan kemajuan demi kemajuan, sehingga melalui semuanya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati. Happy anniversary untuk kita semua. Now, it's the time. Are you ready to praise? Are you ready to worship? Let's count together from Haleluya, shalom seluruh jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan hari anniversary gereja kita IFGF Kota Kinabalu yang ke-16. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian daripada umat. Haleluya. Satu nama yang mengatasi segala nama,
Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk menggantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Haleluya, pagi hari ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku
sebagai persembahan yang hidup. Haleluya Tuhan, segala puji, hormat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, yang Allah seperti Engkau. Terimalah ya Tuhan, puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semua, apa kabar? Sungguh senang saya dapat menjadi sebahagian dalam talk show pada hari ini dengan title God's Plan. Sepanjang sesi talk show ini, kita akan tahu Tuhan punya sebuah rencana atas kehidupan kita. Hidup kita ini seperti sebuah permainan yang di dalamnya ada sebuah buku petunjuk tentang permainan itu. Jadi tugas kita sebelum bermain adalah membaca petunjuk supaya boleh bermain seperti tujuan permainan itu diciptakan, bukan seperti apa yang kita ingin mainkan. Dan juga sempena 16th anniversary IFJF Kota Kinabalu ini, apa sebenarnya God's plan untuk gereja dan kita semua. Jadi hari ini saya ditemani dengan 7 pribadi yang sangat spesial dari golongan Generation. Kita akan mendengar tentang pengalaman, pendapat, dan jawaban daripada mereka dan bagaimana mereka meresponi God's plan itu. Nah, sebelum kita mulai, mari saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita membaca deklarasi IFJF dengan penuh semangat. Kita boleh angkat Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan dengan kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu, saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Haleluya. Jadi, tanpa membuang masa, mari saya memperkenalkan mereka satu persatu, yaitu yang pertama, our senior youth, yaitu Kak Roslyn, dan juga ada Anissa, Linda, Dexter, Rolandi, Sonyati, and the youngest one is Deborah. Hai semuanya, thank you atas keterlibatan semua dalam talk show pada hari ini, dan mereka semua merupakan anak muda yang aktif melayani pada saat ini. Nah, so guys, hari ini kita berbicara secara terbuka, oke? Kita jawab setiap soalan dengan honest. Dan you guys can sit back, relax, and don't be too formal, oke? Saya mulai ya. Di sini saya ingin bertanyakan soalan kepada Kak Roslyn. Nah, dulunya Kak Roslyn itu setahu saya ke Kota Kinabalu untuk belajar dan juga bekerja. Namun pada saat ini Kak Roslyn sudah menjadi full-timer di IFJF Kota Kinabalu. Boleh kakak ceritakan kepada kami perjalanan kakak sehingga kakak itu membuat keputusan untuk berkomitmen di IFJF Kota Kinabalu sehingga menjadi full-timer. Boleh kak? Baiklah, shalom sekali lagi buat seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengambil bagian dalam sharing dalam anniversary pada tahun ini. Nah, seperti yang Nora sudah katakan, bahwa tujuan saya itu ke Kota Kinabalu dulunya adalah untuk belajar dan sempat bekerja beberapa tahun dan akhirnya mengambil keputusan untuk full time di IFJF Kota Kinabalu sebagai seorang staff. Nah, saya masuk full time di IFJF Kota Kinabalu itu pada tahun 2013 hinggalah sekarang sudah masuk kepada 7 tahun. Nah, kenapa saya mengambil keputusan untuk full time di gereja kita IFJF Kota Kinabalu ini? Karena di gereja ini saya banyak mengalami pertumbuhan secara rohani dan saya juga merasakan bahwa kasih dan kepedulian daripada para jemaat, para leaders, walaupun saya itu berada di tempat yang asing. Nah, perbezaan kaum ya seperti yang kita tahu bahwa sini kan Sabah, saya tuh dari Sarawak.
ada perbezaannya dari segi bahasa, tapi di sini saya tetap menemukan keluarga. Saya itu menemukan kepedulian, keramahan, dan juga kata-kata dorongan daripada para leaders dan jemaat yang membuatkan saya itu terus bertahan, saya terus betah di tempat ini. Setiap kita itu pasti akan mengalami liku-liku kehidupan, betul kan? Kadang-kadang kita itu mengalami kesulitan, kadang-kadang kita mengalami kegembiraan. Tapi kita semua itu banyak cabaran, banyak tantangan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Apa yang membuatkan saya itu terus kuat dan dikuatkan untuk menghadapi semuanya adalah saya terus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana, God have plan buat saya, sehingga saya itu ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu dalam kehidupan saya sungguh indah. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Wow, thank you Kak Roslin. Perjalanan 7 tahun itu bukanlah perjalanan yang sangat singkat, dan juga pasti Kak Roslin melalui pelbagai proses. Dan Kak Roslin juga tidak kelihatan seperti orang Sarawak, di mana bahasanya sudah seperti Sabahan. Dan pasti Tuhan itu punya rencana sehingga Kak Roslin dapat menjadi full-timer di IFJF Kota Kinabalu. Thank you sekali lagi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanyakan soalan kepada Anissa dan Linda, di mana mereka merupakan anak muda yang aktif melayani walaupun dalam kesibukan belajar pada saat ini. Dan juga mereka dua baru-baru ini sudah menyelesaikan kelas HIC. Namun demikian, pasti mereka itu melalui pelbagai proses dalam perjalanan sebuah pelayanan, sebelum maupun setelah melayani. Jadi di sini saya ingin tanyakan kepada Anissa, boleh kongsikan kepada kami yang ada di sini tentang perjalanan maupun proses pelayanan, sehingga saat ini Anissa tetap komitmen walaupun dalam kesibukan belajar. Anissa? Oke, terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Pertama, shalom buat semua yang dikasihi dalam Tuhan. Di sini pengungsian saya secara pribadi, bagaimana perjalanan saya yang saya lalui dalam kehidupan pelayanan itu memang sesuatu hal yang tidak pernah saya jangka, karena tidak pernah sekalipun saya itu berpikir untuk mau terlibat di dalam pelayanan. Meski banyak dorongan yang saya terima daripada pemimpin, keluarga, tapi tetap tidak dapat membuat hati saya itu terbuka untuk terlibat di dalam pelayanan. Namun di sini, saya itu lebih memilih untuk mau menjadi jemaat biasa yang datang ke gereja dan pulang apabila ibadah gereja itu habis. Namun, seiring berjalan waktu, saya mengalami satu situasi di mana saya itu hampir give up di dalam pelajaran saya karena saya mengalami tekanan, depresi, dan kemurungan disebabkan oleh faktor pembelajaran, keluarga, ekonomi yang saya alami. Nah, di sini membuatkan saya itu bergumul kepada Tuhan. Saya ingat akan Tuhan, apabila kita itu lagi jatuh, carilah Tuhan, maka kita akan menemukan satu kelegaan. Nah, di saat itu saya bergumul kepada Tuhan, why this time God? Kenapa saat ini Tuhan saya mengalami proses seperti ini? Saat saya itu setia datang beribadah kepada Engkau, tapi Kau membenarkan saya mengalami proses yang sulit seperti ini. Tapi saat itu Tuhan memberikan jawaban. Dan saya percaya waktu itu Tuhan menjawab pergumulan saya itu karena Tuhan mau saya itu melayani Dia, menerima pelayanan yang diberikan oleh pemimpin kepada saya. Nah, di situ saya mulai membuka hati untuk melayani di dalam bidang multimedia. Meski mulanya saya merasa susah karena saya itu tidak memiliki kemahiran dan pengetahuan yang lebih di dalam multimedia, sampai ada suatu saat saya itu hampir give up di dalam pelayanan karena saya rasa itu sesuatu pelayanan yang susah. Namun Tuhan mengingatkan saya untuk percaya kepada Tuhan, percaya akan rencana Tuhan. Buat pelayanan yang Dia berikan kepada saya itu adalah satu pelayanan yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan
tahu saya itu mampu melayani di dalam pelayanan ini. Jadi saat itu saya tetap komitmen untuk terus melayani di dalam bidang multimedia, sampailah saya itu mulai mengikuti kelas dan mulai naik ke next level sampai saya diangkat di dalam menjadi singer. Nah, saya percaya semua itu karena komitmen saya kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita itu komitmen di dalam satu pelayanan, Tuhan akan mempercayakan kita di dalam satu pelayanan yang lebih besar, yang pastinya di luar pikiran kita. Jadi berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan dalam pelayanan kita, maka kita akan melihat tujuan Tuhan, God plan di dalam kehidupan kita. Sekian, itu saja perkongsian saya secara pribadi, and God bless. Yes, thank you Anissa, sangat memberkati. Nah, dulunya saya itu kenal Anissa sebagai seorang yang sangat pendiam dan juga sangat kurang berkomunikasi dengan orang sekelilingnya. Namun seperti Anissa katakan, semuanya tidak dijangka-jangkakan. Bila kita put our trust in God, seseorang yang dulunya kita lihat sangat jauh, namun sekarang kita dapat melihat Anissa dalam setiap pelayanan, dia sentiasa ada. Thanks Anissa sekali lagi. Dan selanjutnya, soalan yang sama akan saya tanyakan kepada Linda. Linda juga merupakan seorang anak muda yang aktif melayani, sekaligus sibuk dalam belajar dan juga baru menyelesaikan kelas HIC. Nah, bagaimana pula dengan Linda tentang perjalanan pelayanan sehingga saat ini tetap berkomitmen walaupun dalam kesibukan belajar? Oke, thank you buat soalannya. Sebelum itu Shalom, selamat pagi buat semuanya. Dan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengungsikan bagaimana proses demi proses yang saya lalui sepanjang pelayanan. Dan sehingga saat ini masih committed walaupun dalam keadaan yang sibuk. Saya tuh bermula pelayanan itu dari anak kids tapi tidak aktif, belum aktif sangat. Dan hanya ikut-ikut dan sehinggalah dibaptis pada 2014 dan diberi kepercayaan untuk pelayanan penari rebana dan juga penyambut tetamu. Mula-mula saya melayani itu hanya untuk ikut-ikut karena ada kawan dan hanya suka-suka. Nah, sehinggalah saya tuh selalu setia dalam segala program yang diadakan di gereja. Mungkin karena satu faktor yang membuat saya mau pergi gereja tuh sebab faktor sekeliling, karena jemaat-jemaat FCFKK itu semua friendly, itu satu, semua peramah. Jadi itu yang membuatkan saya tuh selalu setia ikut program gereja, dan sehingga itu terus-menerus, selalu setia dalam segala program yang diadakan, ibadah, segala pertemuan, dan saya juga menghabiskan kelas Discipleship Journey. Nah, kelas-kelas yang saya ikuti itu banyak membuat saya tuh semakin bertumbuh, di mana banyak membentuk karakter saya, cara berpikir, sehinggalah proses demi proses yang saya jalani itu, dan sekarang diberi kepercayaan untuk pelayanan yang lebih besar. Puji Tuhan, sekarang saya sudah memegang pelayanan di bagian Departemen Kids, dan bagaimana saya tuh committed, ya sehingga saat ini masih committed dalam pelayanan. Sebenarnya boleh sejak saya tuh menolak kalau diberi pelayanan dalam keadaan sibuk belajar sekalipun, ya sebagai pelajar, pasti yang sedang belajar ataupun yang pernah belajar pasti mengalami saat-saat sulit, apalagi kalau jadwal yang belajar yang diberi itu sangat padat, dan dalam masa yang sama diberi pelayanan. Pasti boleh saja kita menolak sebenarnya, tapi saya selalu menerima. Kenapa saya selalu menerima? Karena saya selalu ingatkan kepada diri saya, ya belajar itu memang satu tanggung jawab, memang satu kewajiban saya sebagai pelajar untuk mencapai kejayaan gitu. Tapi saya selalu ingatkan kepada diri saya juga, adakah saya tuh hidup hanya untuk mengejar kejayaan dunia? Adakah hanya itu saya hidup? Tapi saya selalu ingatkan kepada diri saya bahwa Tuhan selalu menciptakan saya karena Dia mempunyai tujuan yang indah buat saya. Dan sehingga setiap pelayanan yang diberi kepada saya tidak pernah menolak, karena saya percaya bila Tuhan sudah mempercayakan saya untuk sesuatu pelayanan itu bermaksud bahwa Tuhan sudah memilih kita.
Tuhan sudah memanggil kita untuk pelayanan itu. Sehingga ada satu ayat dari pastor yang menegur saya lah. Sehingga saat ini saya masih pegang ayat itu. Waktu itu saya baru mula masuk pelayanan single. Nah, waktu itu mungkin waktu saya latihan tuh saya tidak bersungguh-sungguh ya latihan. Sehingga ada seorang pastor ini, dia bilang, semua orang boleh melayani, semua orang boleh menyanyi, tapi dia bilang, tidak semua orang yang melayani itu, orang tuh benar-benar sungguh-sungguh. Karena itu dia bilang, kalau Tuhan sudah memilih kamu, Tuhan sudah memanggil kamu, Tuhan sudah mempercayai kamu untuk sesuatu pelayanan itu, lakukan yang terbaik dan terus setia. Nah, itulah satu ayat yang hingga saat ini saya selalu pegang dan selalu menguatkan saya. Nah, itu dari saya. Thank you, Linda. Ya, dulunya kalau Linda katakan bahwa dia hanya melayani karena ikut dan juga karena ada teman. Namun kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan mengubah semuanya, sehingga pada saat ini Linda menjadi salah seorang yang sangat aktif melayani di IFJF Kota Kinabalu, dan sekaligus dia juga melayani di dalam Departemen Kids. Nah, sebelum itu, Linda dan Anissa ini merupakan pribadi yang sangat hardworking, dan juga mereka tidak pernah komplain dalam setiap pelayanan yang diberi kepada mereka. Selanjutnya, saya ingin bertanyakan kita pada hari ini, yaitu Roland D. Nah, Roland, you are born as a pastor kids dan juga membesar dalam keluarga Kristen. Sekaligus, kamu itu bersama-sama dengan IFJF sejak awal di IFJF Kota Kinabalu. Jadi, boleh kamu kongsikan pengalaman kamu selama di IFJF KK, what is the good and the downside, karena kamu merupakan seorang anak pastor, di mana pasti ramai orang mengatakan bahwa kamu itu melayani karena ayah kamu seorang pastor, yang mana your dad is a senior pastor dan juga merupakan pribadi yang sangat terpengaruh di IFJF Kota Kinabalu. Lalu, bagaimana kamu meresponi hal demikian, Roland? Oke, sebelum itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk join bersama-sama dalam sharing HUT hari ini. Soalan yang begitu baik bagi saya sebagai anak pastor di gereja IFJF. Memang terdapat pengalaman the good and the downside sebagai anak pastor. Yang baiknya ialah saya dilahirkan dalam keluarga yang mengenal Allah dan memang hidup dalam pelayanan orang tua sejak dari kecil lagi. Nah, untuk downside-nya pula, saya kadang tertekan dalam keadaan status saya sebagai anak pastor, tambahan lagi sebagai anak senior pastor, membuat tambah tertekan. Karena apa? Karena saya rasa dituntut untuk melakukan sesuatu yang di luar dari diri saya sebenar. Sehingga saya tidak tahu saya hidup dan lakukan ini untuk siapa. Karena kadang saya ikut kata family dan orang lain. Kalau saya melakukan kesilapan, confirm saya menjadi bom mulut orang. Jadi saya perlu berhati-hati dalam segala hal nih, maksud saya. Lalu saya banyak pikir benda sebegitu, sepertinya saya tidak pernah mengenal diri saya sebenar. Dan kadang itu membuat saya rasa lemah. Lalu, bagaimana saya meresponi semua itu adalah saya lebih fokus kepada melakukannya daripada berpikir kepada apa yang orang katakan kepada saya. Dan saya sadar bahwa persepsi saya yang lama itu salah, dan saya mengambil keputusan untuk mengubah persepsi saya yang lama itu pada yang betul. Salah satu saya melakukan adalah segala apa yang saya lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang terkadang saya pada temis ataupun tersasar, tapi saya percaya bahwa itu semua proses dalam hidup saya. Ya, itu ya dari saya. Thank you. Yes, thank you Roland untuk perkongsian yang mana pasti memberkati ramai yang mendengar. Nah, kita itu tidak perlu hidup di dalam bayang-bayang orang tua kita, seperti Roland katakan, kalau dulu dia itu melayani, bahwa ramai orang mengatakan dia harus melayani, dan juga setiap perbuatannya itu sangat mempengaruhi. Lalu,
kita itu harus menjalani kehidupan kita sendiri bersama-sama dengan Tuhan, karena apa yang menentukan itu adalah perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Thank you, dan seterusnya saya akan tanyakan soalan kepada the youngest one, dan juga merupakan seorang anak pastor juga, yaitu adik Deborah. Nah, adik Deborah usianya kini adalah sama dengan usia IFCF Kota Kinabalu, yaitu 16 tahun. Sebagai pastor kids, adakah adik itu melayani karena dipengaruhi dengan orang tua adik? Boleh ceritakan kepada kami? Terima kasih buat soalannya, Kak. Oke. As a pastor kids, memang pengaruh yang mendorong itu memang ada. Kenapa? Karena saya membesar dengan keluarga yang melayani Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya datang latihan, saya nampak orang melayani. Jadi saya setiap hari, jadi saya menyiapkan khotbah untuk hari Minggu, itu pelayanan. Jadi saya membesar dengan orang yang melayani Tuhan. Itu secara tidak langsung membuatkan saya pun mau melayani. Itu tertanam dalam diri, oke, saya mesti melayani. Sebab mereka pun melayani, saya kena melayani. Jadi pelayanan pertama saya ialah usher. Saya mulai ikut-ikut untuk menjadi usher, dan sampai suatu saat itu saya dibaptis. Ketika saya dibaptis, saya mulai dengan pelayanan menerbana. Seiring waktu berjalan, banyak kelas yang telah diadakan itu menyadarkan saya bahwa selama ini saya melayani itu karena saya mengikut. Saya ikut-ikut keluarga saya. Karena ada orang melayani, oke, saya pun mesti melayani. Karena sekeliling saya melayani, saya pun kena melayani. Jadi, bila ada kelas tuh, bila saya mengikuti kelas, pandangan saya, perspektif saya mulai berubah. Tujuan saya yang dulunya melayani karena keluarga, melayani karena keluarga melayani, berubah. Dan sekarang saya tahu bahwa tujuan yang saya layani ini untuk Tuhan. Dan sekaligus ikuti kelas membuatkan saya merasa bahwa kesetiaan saya semakin bertambah. Yang saya ada pada hari ini membenarkan saya ke depan daripada orang lain. Walaupun mungkin ada yang merasa begitu, tapi saya juga melayani dan saya juga mengalami proses dalam pelayanan. Yes, as the youngest one, adik sangat memberkati, di mana dulunya Deborah itu memang dari kecil lagi sudah ada bersama-sama dengan kita semua melayani. Saat orang melayani, dia juga ada join bersama-sama. Nah, persepsinya yang dulu di mana dia melayani karena persekitaran itu sudah diubah. Di mana ada Deborah sendiri telah mengikuti pelbagai kelas dan juga akhirnya dia sadar bahwa pelayanan yang dilakukan itu memang hanya untuk Tuhan. Thank you so much. Dan selanjutnya saya akan tanyakan soalan kepada the other guys yang bersama-sama dengan kita, yaitu Dexter. Dexter merupakan seorang yang senior di mana sudah lama di IFCF Kota Kinabalu, memang sangat sudah lama, dan juga pada saat ini Dexter melanjutkan pengajiannya di HITS, yaitu Harvest International Theology Seminary di Jakarta. Nah, di sini saya ingin tanyakan kepada Dexter, apa hal yang mendorong Anda maupun yang menjadi kerinduan Anda itu sehingga memutuskan untuk melanjutkan pengajian di HITS. Oke, Dexter? Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hal yang mendorong saya itu untuk belajar di sekolah teologi itu ketika ada satu momen, saya cerita sedikit, waktu 2012 saya itu sempat mengalami hal-hal yang mungkin orang bilang nakal gitu. Sebenarnya saya itu sudah mulai melayani itu dari 2009. Nah, dari 2009 saya melayani karena masih muda, masih darah muda. Jadi ketika 2012 itu saya terlibat dalam berbagai hal-hal yang kenakalan-kenakalan yang
tidak baik begitu. Nah, satu ketika saya ini pulang kampung, satu kampung, dan saya mandi sungai begitu. Saya mandi sungai dan di situ saya lemas. Nah, saya lemas, tapi singkat cerita saya itu ketika saya lemas itu saya di posisi yang dengan karakter saya yang nakal begitu. Nakal, sangat-sangat nakal, sehingga kalau saya kasih tahu di sini bahwa ketika saya pelayanan, setiap kali saya pelayanan dan pulang dari pelayanan itu, saya keluar sama kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang lain, untuk itulah pergi keluar minum atau pergi mana begitu. Dan hal-hal itu yang sering saya lakukan ketika sepanjang tahun 2012 itu. Nah, ketika saya lemas itu dan ketika sesudah saya selamat saya sudah keluar dari air dari sungai itu, dan saya sangat-sangat trauma dengan sungai sampai hampir 1 tahun saya itu trauma dengan sungai. Ketika ada teman-teman mengajak membawa mandi sungai, saya itu trauma begitu. Nah, dan seiring waktunya berjalan, saya itu tiba-tiba terpikir. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ketika saya tidak mendengarkan Engkau, ketika saya itu tidak hidup dalam kebenaran, saya lemas dan saya masih tetap diselamatkan begitu. Saya tetap diselamatkan. Nah, itu yang membuat saya mengambil komitmen bahwa saya harus belajar, saya harus beri hidup saya ini untuk Tuhan. Dan itu yang sangat-sangat mendorong, salah satu yang sangat-sangat mendorong saya untuk belajar di sekolah teologi. Selain keluarga, selain pemimpin, selain teman-teman, Tuhan adalah satu-satu yang terutama yang mendorong saya untuk terus belajar mengenal Dia. Dan Tuhan itu, saya percaya Tuhan itu merencanakan sesuatu dalam kehidupan saya. Dan begitu juga setiap kehidupan teman-teman kita, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan itulah hal yang sangat-sangat mendorong dalam kehidupan saya. Thank you. Yes, thank you Dexter. Sekaligus pengakuan yang sangat berani yang sudah dibuat, yaitu dulunya melayani, tapi masih melakukan berbagai aktiviti di belakang family. Namun, semuanya itu diubah oleh Tuhan. Nah, ada satu momen itu di mana Tuhan akan menegur kita dan juga Tuhan akan mendorong kita dalam setiap keputusan yang kita buat. Seperti Dexter sudah katakan tadi, satu pribadi yang utama yang mendorongnya membuat keputusan itu adalah Tuhan. Thank you. Nah, selanjutnya soalan yang sama akan saya tanyakan kepada Soniati, di mana saat ini juga Soniati bersama-sama dengan Dexter melanjutkan pengajian di HITS. Nah, apakah hal yang mendorong kamu itu ataupun yang menjadi kerinduan kamu sehingga kamu itu mau membuat keputusan untuk melanjutkan pengajian di HITS? Silakan Soniati. Oke, terima kasih untuk kita yang sudah memberikan kesempatan saya dapat berkongsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau mau bilang untuk masuk di HITS itu, maksudnya untuk masuk di teologi itu, di sekolah teologi itu saya tidak pernah terpikir. Dari awal saya bersekolah, dari tahun sekolah rendah sampailah sekolah menengah, itu tidak pernah terpikir untuk masuk ke sekolah teologi. Tapi saya malah berpikir untuk masuk ke sekolah-sekolah ke macam nurse begitu kan. Nah, jadi di sini bagaimana kalau mau bilang kehidupan saya sebagai manusia gitu. Sebagai manusia itu kalau dulu itu orang kalau bilang teman-teman saya sampai sekarang mereka masih belum percaya kalau saya ini sekolah sekarang ini tentang
sekolah teologi begitu, sekolah yang untuk mengenal Tuhan itu siapa begitu kan. Sampai sekarang mereka masih belum percaya. Tapi hal ini juga buat saya bagaimana saya boleh masuk di sekolah teologi, bagaimana Tuhan itu benar-benar mau saya ini benar-benar ikut menjadi muridnya dia gitu. Maksudnya bukan saya menjadi seorang murid yang harus memuridkan orang begitu. Nah, jadi di sini saya dapat belajar di mana pertama kalau mau bilang kehidupan saya yang dulu itu orang bilang tidak akan percaya kalau saya boleh masuk teologi. Kalau bilang teman-teman juga yang kenal saya juga pasti tidak percaya kalau saya ini masuk teologi begitu. Tapi ada satu ketika yang pertama pergi ke sekolah itu adalah Dexter gitu. Waktu itu saya masih cuma mau mengambil tahu yang sekolah hits ini macam mana gitu. Sampailah saya tengok di sosial media Instagram begitu kan, saya cek hits ini, begini pula gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya masih belum punya kerinduan untuk masuk sekolah itu. Saya masih punya niat untuk masuk sekolah nurse gitu, mau jadi kejuruatan. Jadi akhirnya di sini waktu malam itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekiranya ada rencana yang lain Tuhan berikan kepada saya, Tuhan tunjukkan. Nah, di situ setelah saya berdoa seperti itu, di situ tiba-tiba ada kegerakan hati saya untuk bilang sama Pastor Siten, sama sini pastor kita itu, saya mau masuk sekolah teologi. Nah, kalau mau bilang untuk cakap seperti itu, untuk bilang hal yang seperti itu pasti sukar gitu. Karena kita menjadi seorang yang sekuler untuk masuk ke sekolah teologi itu pasti ini betul atau tidak begitu. Nah, akhirnya saya berpikir, oke, ini adalah rencana Tuhan, berarti saya harus ikut jalannya Tuhan. Nah, waktu itu saya beranikan diri tanya sama Pastor Siten, sama senior pastor kita, saya tanya, Pastor, bolehkah saya masuk sekolah hits? Di situ pasti reaction Pastor Siten pasti gembira gitu, ada anak muda yang mau masuk sekolah hits lagi gitu. Nah, akhirnya setelah saya tanya Pastor Siten, di sini hati saya waktu itu, betul kan nih? Saya bertanya sama keputusan saya sendiri, betulkah tidak saya punya keputusan nih? Betulkah tidak? Nah, akhirnya pada subuh saya berdoa sama Tuhan. Saya sendiri, saya di ruang yang sangat gelap, di ruang yang sangat tertutup, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekiranya ini adalah rencana Tuhan buat saya, sekiranya ini yang jalannya Tuhan sediakan untuk saya, Tuhan, saya percaya semua itu Tuhan yang sudah atur. Semua itu Tuhan yang akan mengatur, semua Tuhan akan memberikan topang tangan dari Tuhan gitu. Nah, akhirnya saya dengar satu suara dari Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, pergilah, karena aku akan bersamamu. Tuhan hanya bilang seperti itu. Jadi saya percaya ketika Tuhan yang bilang seperti itu pasti Tuhan punya rencana. Seperti yang kita belajar tentang God's plan. Jadi apapun yang Tuhan rencanakan, itu yang mendorong saya. Walaupun waktu itu ketika saya bilang sama mami saya, sama keluarga saya, mereka tidak percaya. Sampai mereka menanyakan pertanyaan, betulkah kau betul-betul mau pergi ke sekolah itu? Gitu. Nah, akhirnya saya dengan yakin bilang iya. Karena ini Tuhan yang atur. Jadi di sini saya dapat gimana kalau Tuhan itu benar-benar ketika Tuhan yang memilih jalan, itu pasti ada rencananya Tuhan yang baik untuk kita. Jadi sekian dari saya. Thank you, Sonyati. Ya, betul. Dulu Sonyati itu merupakan seorang pribadi yang sangat suka membuat cerita, banyak cerita yang sudah dia cipta, sehingga kan ketika dia itu mau masuk ke hits pun, saya sendiri mengatakan, seriously Sonyati? Dan saat ini juga dia sudah membuktikan bahwa itu adalah benar-benar keputusan yang mana Tuhan yang berikan kepadanya. Nah, apa yang harus kita lakukan itu adalah ikut apa rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya akan tanyakan kepada the three youngest yang bersama-sama dengan kita saat ini adalah Anissa, Linda, dan juga Deborah.
sebagai generasi milenial, bagaimana kalian itu meresponi God's plan dalam kehidupan kalian? Dari Anissa? Oke, sekali lagi terima kasih atas soalan yang diajukan. Setiap kita itu meresponi panggilan Tuhan dengan cara yang berbeza. Namun, bagi saya sebagai generasi milenial, cara untuk meresponi panggilan Tuhan ataupun God plan adalah dengan cara mendengarkan suara Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan apabila kita mendengar suara Tuhan, kita perlu mencari wajah Tuhan, seek God plan. Seperti dalam firman Tuhan ada dikatakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berjalan bersama Tuhan dan bersedia untuk melayani adalah salah satu cara untuk meresponi panggilan Tuhan. Jadi mulailah pelayanan apabila kita itu menerima panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan. Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat melihat betapa indahnya rencana Tuhan buat kehidupan kita secara pribadi. That's all. God bless. Thank you, Anissa. Selanjutnya saya ingin tanyakan kepada Linda. Nah, bagaimana pula kamu itu meresponi God's plan dalam kehidupan kamu? Oke, sekali lagi terima kasih untuk soalan yang diberikan. Oke, dari saya bagaimana saya tuh meresponi God's plan dalam kehidupan saya, yaitu percaya dan yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita. Nah, di mana walaupun terkadang saya tuh terkadang ketika saya tuh merancang sesuatu, tapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu, tetap yakin dan percaya bahwa dia memiliki masa depan yang sudah dia persiapkan buat setiap kita. Nah, dan juga dalam selama pembelajaran kelas-kelas yang saya ikut juga, selalu pastor bilang bahwa masa depan, ya kita sebagai manusia, kita tidak tahu ke depan nanti kita seperti apa. Tapi dalam firman Tuhan sudah bilang, jangan khawatir, jangan takut, dan pernah kecewa karena Tuhan, bahwa karena janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah gagal. Jadi Tuhan yang Tuhan mau, bagaimana saya tuh meresponi juga God's plan dalam kehidupan saya itu ialah selalu melakukan yang terbaik di sepanjang hari-hari yang saya lewati dan selalu setia dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan buat saya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Linda. And the next one, saya akan tanyakan kepada Deborah. Nah, soalan yang sama, bagaimana adik itu meresponi God's plan dalam kehidupan? Silakan. Bagaimana cara saya meresponi rancangan Tuhan dalam hidup saya? Itu terlibat melayani. Selain daripada terlibat melayani, saya percaya bahwa saya memerlukan hikmat dalam meresponi panggilan Tuhan, dalam rancangan Tuhan dalam hidup saya memerlukan hikmat. Dengan itu, saya mempersiapkan diri dengan mengikuti kelas, masterclass, DJ, dan sebagainya. Saya percaya dari kelas itu meneguhkan saya, menguatkan saya, memberikan saya hikmat. Bahwa itulah rancangan Tuhan dalam hidup saya. Thank you. God bless. Oke guys, mari kita give a big applause dengan ketiga teman kita yang sudah berani membuktikan. Wow, sangat luar biasa. Gimana cara mereka meresponi God's plan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk memberi kesimpulan daripada ketiga-tiga mereka adalah mereka seek God first. Nah, bila kita seek God first, kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Selanjutnya, kita harus percaya and have faith dalam Tuhan dan setia dan melakukan. Thank you sekali lagi. Selanjutnya, saya ingin tanyakan kepada Kak Roslin. Nah, seperti yang kita tahu, anniversary kali ini kita jalankan secara online. Pasti berbeda seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kalau tahun lalu itu kita mempersiapkan pelbagai persiapan seperti performance dan juga kita mempersiapkan dekorasi dalam sebuah gedung. Tapi pada tahun ini kita lakukan semuanya online. Dan juga pasti kejadian yang berlaku pada tahun ini juga telah membuat banyak rumah ibadah tutup.
Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Roslin, bagaimana tanggapan kakak tentang perbedaan yang sangat ketara kali ini dalam HUT terutamanya, kakak? Sekali lagi terima kasih, dan seperti yang kita tahu bahwa pandemik ini sudah bermula dari bulan Maret ya, hinggalah sekarang itu sudah masuk kepada bulan yang ke-6. Nah, kita semua itu pasti mengalami new normal. Begitu juga dalam pekerjaan kita, gereja kita juga terjadinya new normal. Nah, bagi saya ini sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran kita semua, betul kan? Kita itu tidak pernah terpikir yang kita tuh akan beribadah secara online di rumah masing-masing, begitu. Jadi begitu juga dengan sambutan anniversary kita tuh, gereja kita pada tahun ini, yaitu anniversary yang ke-16. Kita lakukan secara online. Cara sambutannya mungkin berbeza daripada tahun-tahun yang dulu. Mungkin ada yang merasakan sepertinya ada yang kurang, karena kita itu biasa berkumpul ramai-ramai di gedung yang besar, ya bersama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, dan kita juga mempersiapkan persembahan-persembahan begitu. Nah, kalau berbicara tentang persiapan, kita itu mempersiapkan dengan maksimal, di mana kita memerlukan perancangan awal yang diperlengkapi dengan semua tenaga-tenaga volunteer yang banyak meluangkan masa mereka, tenaga mereka juga. Nah, terutamanya bahagian media yang banyak mendata ulang setiap video-video, sehingga semuanya dapat dinikmati sambutan special anniversary pada hari ini. Semuanya karena kesiapan daripada para volunteer yang siap memberikan masa, tenaga mereka pada hari ini. Nah, kita tetap excited walaupun kita menyambutnya secara online, dan ini julung kalinya momen di mana kita menyambut secara online. Pasti kan semuanya excited. Nah, pasti kita itu akan mengalami sesuatu yang baru sepanjang pandemik ini. Kita tetap bersyukur selalu dalam segala hal. Tuhan itu punya rencana sesuai dengan gereja kita, tema gereja kita 2020 ini, yaitu Greater Blessing. Firman Tuhan ada mengatakan bahwa jangan takut, percaya saja. Dan saya percaya lewat pandemik ini pasti ada hal yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan ingin lakukan di luar daripada pikiran kita. Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang lebih besar. Tuhan mau mencurahkan berkat yang luar biasa. Apa yang kita lakukan, mari kita terus melangkah, menjalani, mengikut rencana Tuhan. That's all. Thank you. Thank you, Kak Roslin. Selanjutnya, saya tanyakan kepada Sunyati untuk soalan yang sama juga. Bagaimana tanggapan kamu itu tentang perbedaan kali ini anniversary kita online? Sebelum-sebelum ini semuanya kita buat dalam sebuah gedung. Oke, Sunyati, silakan. Oke, untuk hal yang seperti ini mungkin memang sangat mengejutkan buat kita, di mana kita tidak pernah berpikir kalau kita itu harus quarantine, dan kita sudah mengenal tentang PKP, PKPP semua gitu kan. Nah, jadi hal ini mungkin memang sangat buat kita itu bersiap sedia dalam segala hal gitu. Jadi tapi di sini mungkin kalau saya mewakili anak-anak muda, kalau hal tentang merayakan anniversary ataupun hari ulang tahun, itu kalau mau bilang ada perbezaannya. Kalau anak muda ini sukanya keramaian, sukanya dengan teman-teman, untuk merayakan sesuatu itu pasti dengan kawan-kawan, betul? Nah, jadi kita boleh lihat bagaimana kalau hal yang seperti ini, di mana kita mau lihat itu bukan dari sisi buruknya, tapi kita lihat dari sisi baiknya. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Gitu. Nah, di sini kita boleh lihat bahwa Tuhan itu mengajar kita untuk lebih dekat dengan keluarga kita. Mungkin kalau mau bilang saya sama Dexter mungkin dalam waktu sekarang ini, mungkin kami sekarang lagi di Jakarta, lagi sedang belajar, lagi sedang kuliah, orang Indon bilang gitu kan. Nah, tapi di sini bagaimana Tuhan itu mengatur semuanya, di mana saya dan Dexter boleh menyambut anniversary gereja bersama-sama dengan keluarga gitu. Nah, dari sisi baiknya kita boleh lihat bahwa kita dapat dekat lagi dengan keluarga kita. Terus sekarang kita, di mana Tuhan itu mengajar kita untuk bisa berkomunikasi sama keluarga kita. Mungkin kita tidak tahu di luar sana ada beberapa jemaat yang mungkin jauh dari keluarganya, mungkin yang kerja jauh. Contoh kalau dia kerja di Kuala Lumpur begitu. Mungkin
waktu itu dia tidak pernah meluangkan waktunya sama keluarganya gitu. Nah, tapi karena hal yang seperti ini, dia bisa balik, dia bisa berjumpa dengan keluarganya, dia boleh dekat, berkomunikasi, meluangkan waktu dengan keluarganya gitu. Nah, jadi di sini dengan acara anniversary ini, walaupun ada perbezaannya, mungkin ada perubahannya, tapi kita boleh lihat bagaimana Tuhan itu mengajar kita semua. Bagaimana mungkin dari multimedia, orang yang dulu tidak pandai mengedit, boleh mengedit sekarang, boleh mengedit video lebih hebat lagi gitu kan. Terus bagi orang-orang mungkin yang idea lebih luar biasa lagi idenya, mungkin dapat kasih keluar ide yang seperti ini gitu. Terus orang yang dulu tidak biasa untuk berbicara depan kamera, tapi sekarang sudah bisa berbicara. Nah, kita bisa lihat dari hal-hal yang seperti ini, di mana Tuhan itu mau mengajar kita itu untuk lebih ke depan lagi. Tuhan itu mengajar kita itu untuk lebih kalau kita bilang tahun semakin meningkat tahun 2000. Tahun depan sudah 2021 gitu. Nah, berarti kita juga harus berdepan, harus terus maju begitu. Ya, berarti bukan hanya diri kita mengalami perubahan, tapi kita harus mengalami dari segi iman, faith kita bagaimana kita mempercaya Tuhan itu mengatur semuanya. Bagaimana kita mempercayai bahwa semua ini adalah God's plan. Jadi di sini kita harus ingat bahwa setiap rencana-rencananya ini, walaupun dalam keadaan buruk, dalam keadaan susah, Tuhan pasti punya rencana yang baik, indah, dan juga rencana yang sangat indah di depannya gitu. Jadi kita harus terus menjalani dengan sukacita. Dalam anniversary ini juga saya percaya Tuhan itu pasti punya rencana indah buat anniversary ini. Kenapa kita melakukannya secara online gitu. Thank you. Yes, thank you untuk Sonyati dan juga Kak Roslin. Nah, pasti banyak hal-hal yang berlaku khususnya tahun ini. Banyak perubahan yang harus kita alami. Namun satu hal yang kita perlu tahu bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Walaupun tahun semakin meningkat, walaupun banyak hal yang kita lalui, perubahan yang kita hadapi, Tuhan kita itu tetap Tuhan yang sama. Jadi, seperti yang Kak Roslin dan juga Sonyati katakan, mari kita pandang sisi yang baiknya, di mana kita dapat sambut anniversary ini walaupun secara online, namun sukacita Tuhan itu pasti sentiasa ada bagi setiap pribadi kita. Selanjutnya, saya ingin tanyakan kepada Rolandi. Nah, sepanjang perjalanan 16 tahun ini bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah usia yang singkat, di mana pasti banyak hal-hal yang sudah berlaku, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, namun pasti ada dampak yang kamu sudah dapat. Boleh Roland kongsikan kepada kami? Oke. Selama 16 tahun ini, dampak yang saya dapat itu adalah seperti tadi yang saya katakan, saya tertekan dalam status anak pastor dan dituntut untuk melakukan sesuatu luar dari diri saya, sehingga saya mengubah persepsi saya yang lama pada yang baru. Dan puji Tuhan, melalui semua itu banyak hal yang dapat membentuk karakter saya. Ya, itulah selama 16 tahun ini yang saya dapat rasakan. Thank you, Roland. Nah, kalau mau dibilang bahwa mengenal Roland itu sudah cukup lama dan juga ya sangat ketara selama 16 tahun ini, di mana tahun demi tahun itu boleh nampak bahwa karakternya semakin bertumbuh. Begitu juga saya pasti selama dalam pelayanannya juga, dan melalui pelayanan itulah yang membuat karakter Rolandi semakin bertumbuh. Thank you so much, dan seterusnya saya akan tanyakan soalan yang sama buat Dexter. Nah, bagaimana selama 16 tahun ini pastinya Dexter itu sudah lama melayani bersama-sama di IFJF Kota Kinabalu juga sudah lama. Apakah dampak yang kamu itu sudah peroleh? Oke, Dexter? Oke, thank you sekali lagi. Dampak yang saya rasakan itu selain seperti Roland bilang tadi, mengubah karakter, selain itu, ketika saya pergi manapun, sejauh manapun saya pergi, saya tetap merasakan atau merindukan sebuah rumah, yaitu saya merasakan gereja IFJF ini adalah rumah saya.
Jadi ketika saya merantau, pergi belajar, menuntut ilmu di negeri orang, itu walaupun boleh dibilang di gereja IFJF di sana itu lebih orang bilang mega church gitu di Jakarta. Tapi saya tetap merindukan rumah, yaitu walaupun gereja IFJF ada di sana, tapi saya tetap merindukan jemaat-jemaat yang ada di IFJF Kota Kinabalu, dan IFJF Kota Kinabalu ini seperti rumah kedua saya gitu. Nah, itu salah satu dampak yang saya dapat. Thank you. Yes, thank you Dexter. Dexter saja sudah merasa bahwa IFJF Kota Kinabalu sebagai rumah, apakan lagi kita semua yang ada di sini pasti merasa hal yang sama. Thank you so much. Nah, last but not least, mari kita bersama-sama dengar encouragement daripada our senior youth, yaitu Kak Roslin. Silakan Kak Roslin. Terima kasih sekali lagi, dan kepada seluruh jemaat IFJF Kota Kinabalu, mari kita semua terus bersatu hati, kita komitmen sepenuhnya untuk mendukung, membangun pelayanan di IFJF Kota Kinabalu ini. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita siap belajar dan siap berkorban bersama-sama, sehingga gereja kita, IFJF Kota Kinabalu ini terus menjadi berkat bagi orang sekitar kita, masyarakat, dan juga negara ini. Dan kepada semua anak muda, kita sebagai generasi penerus, mari kita siap belajar, siap dibentuk, dan mari kita menangkap isi hati pemimpin gereja kita, sehingga kita itu mampu meneruskan pelayanan Tuhan di gereja ini. Siap melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua. Greater blessing, happy anniversary, God bless all. Wow, once again, thank you Kak Roslin, di mana sudah memberi semangat buat setiap pribadi kita, dimanapun kita berada, walaupun kita menyambut anniversary kali ini secara online, semuanya itu tidak akan memudahkan semangat kita. So, let's us celebrate this anniversary dengan penuh sukacita. Sekali lagi, saya ingin katakan, apapun juga yang kita perbuat itu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, seperti yang sudah tertulis di Alkitab. So guys, thank you buat masanya karena sudah memberi perkongsian dan sangat terbuka pada hari ini. Pasti semuanya itu sebanyak sedikit dapat memberkati kita bersama. Thank you guys, we'll see you soon. God bless. Wow, that was great. Thanks sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengongsikan pengalaman dan cerita mereka selama berjalan di dalam rencananya Tuhan. Saya pasti Anda semua juga punya cerita yang luar biasa selama berjalan di dalam rencananya Tuhan. Nah, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi juga supaya kita menikmati perjalanan hidup bersama Dia di dunia. Ada begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan siapkan bagi kita, dan tugas kita adalah berjalan di dalam rencananya, yaitu God's plan. Begitu juga dalam 16th anniversary IFJF Kota Kinabalu ini, dimanapun kita berada, dan walaupun kita hanya celebrate secara online, namun yakin percaya bahwa there is a God's plan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap pribadi kita, di mana kita dapat celebrate bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, like our families and friends, dan juga perlindungan penyertaan dari Tuhan sentiasa ada buat kita. So, let us celebrate and be blessed dalam anniversary kali ini. Mari semuanya, saya mengajak kita di dalam doa. Segala pujian syukur Bapa kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu buat setiap pribadi kami sepanjang online service ini, dan juga thank you for 16th anniversary IFJF Kota Kinabalu, di mana kami dapat celebrate bersama dengan orang yang kami kasihi, dan kami yakin percaya
Engkau punya rencana yang indah buat setiap pribadi kami walaupun kami celebrate hanya secara online. Bapa, pada hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi kami yang mendengar setiap perkongsian daripada teman-teman kami. Biar kami dapat mengerti dan mengenal bahwa rencana yang Kau siapkan buat setiap pribadi kami itu indah, dan biar kami dapat berjalan bersamamu sehingga menyenangkan hatimu. Hanya dalam nama Bapa kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday semuanya, God bless. Baik, terima kasih buat semua anak-anak muda kita yang sudah mengongsikan seluruh isi hati mereka, perjalanan hidup mereka yang sungguh memberkati kehidupan kita sepenuh hari ulang tahun IFJF Kota Kinabalu yang ke-16. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin sekali untuk mengungsikan beberapa perkara-perkara yang penting untuk menjadi renungan seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda sedang berada sempena perayaan ulang tahun gereja kita IFJF Kota Kinabalu kali yang ke-16. Kita harus menyadari bahwa gereja kita yang ada di Sabah Sarawak ini bermulanya di kota ini, di Nanam, Kota Kinabalu. 16 tahun adalah usia yang sangat remaja sekali, di mana kita boleh menikmati banyak hal-hal yang indah selama 16 tahun ini. Dan mari kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Tidak menjadi kesombongan, tidak menjadi keangkuhan buat kita, tetapi rasa syukur karena kita ada sampai hari ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Sekian banyak jemaat yang sudah berada bersama-sama dengan kita. Kita boleh melihat perkembangan-perkembangan yang indah dan luar biasa, di mana sebagian daripada mereka atau beberapa daripada mereka sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, dan ada yang menjadi hamba Tuhan, mengembalakan cawangan daripada gereja kita di bawah kendalian IFJF Kota Kinabalu. Dan anak-anak muda tadi lahirnya daripada IFJF Kota Kinabalu, sehingga hari ini kita boleh melihat mereka hebat dan luar biasa. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya memberikan beberapa renungan-renungan singkat untuk kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan ini. Dan saya percaya kalau 16 tahun yang lalu Tuhan sudah menjaga, memelihara kita, dan saya sangat yakin tahun-tahun ke depan ini juga Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan membawa kita lebih maju lagi di dalam kita menggenapi amanat agung Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Roma janganlah hendaknya kerajinan kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Dalam bagian ini ada beberapa perkara yang perlu jadi renungan kita bersama-sama, yaitu yang pertama, di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan ini, saya mengharapkan supaya semua kita sebagai jemaat di IFJF Kota Kinabalu ini jangan menjadi pribadi yang malas. Kita perlu rajin di dalam melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan yang kedua, jangan kita menjadi orang Kristen yang hidupnya suam-suam. Dalam Wahyu mengatakan jangan engkau dingin, jangan juga
tidak dingin dan tidak panas. Artinya jangan jadi orang Kristen yang tidak berubah, yang tidak mau berubah. Jangan jadi kursi yang maju mundur, kursi goyang-goyang. Kita mesti menjadi orang Kristen yang siap untuk berubah, menghadapi keadaan-keadaan hidup yang selalu berubah. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang berubah. Dan aspek kerohanian kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan kita berhenti berbuat baik. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk kita selalu berbuat baik. Dimanapun kita sedang berada, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah komunitas kita, selalulah berbuat baik. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih gagah, selagi kita masih boleh melakukannya, mari kita belajar untuk berbuat baik, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Pada hari ini kita sangat bersukacita oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka kita seluruh jemaat Tuhan, para pemimpin, para tim pastoral kita merayakan hari ulang tahun gereja kita AFJF Kota Kinabalu kali yang ke-16. Kita sangat mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Kita merasa bersukacita karena kita juga ada hari ini karena Tuhan semata-mata. Bukan oleh karena kekuatan gagahnya kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, pada hari ini saya berterima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang begitu setia sekali. Tim pastoral, para leader AFJF Kota Kinabalu, 16 tahun Anda begitu setia berkorban waktu dan tenaga Anda sekalian untuk membangun pelayanan kita. Sehingga hari ini kita boleh melihat keajaiban Tuhan melalui perayaan ulang tahun hari ini. Nah, sebab itu saudara, mari kita penuh antusias, kita tetap bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dalam usia yang sangat remaja ini, pasti kita memiliki semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dan para tim pastoral, para leader, kita berdiri bersama-sama, kita persiapkan kick kita di tempat Anda masing-masing. Walaupun kita tidak beratap muka di antara satu sama yang lain, tapi saya percaya dimanapun Anda sedang berada, mari kita melakukannya, merayakannya dengan penuh semangat dan penuh kesyukuran kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita bersama-sama nanti meniup lilin ini bersama-sama sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4 nanti kita akan sama-sama meniup lilin. Oke? Sudah ready? 1, 2, 3. Tuhan memberkati Anda sekalian. Nah, untuk memeriahkan lagi acara kita pada pagi hari ini, mari kita selfie bersama-sama. Dimanapun Anda berada, Anda boleh ambil kamera Anda. Oke, baik. Untuk menyatakan rasa syukur, kegembiraan kita bersama-sama, mari seluruh jemaat Tuhan ambil handphone Anda masing-masing, kita selfie bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1,
2, 3. Happy anniversary. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Tuhan memberkati Anda sekalian. Baik seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri perayaan ulang tahun kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan segala pujian syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala anugerah Tuhan atas kehidupan kami. 16 tahun sudah kami lewati, dan kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah campur tangan dalam pelayanan kami bersama-sama, sehingga detik ini kami boleh melihat anugerah-Mu yang begitu besar terjadi di dalam perkembangan pelayanan IFJF Kota Kinabalu ini, bahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama mengharungi suka dan duka pelayanan ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati seluruh umat-umat-Mu, para tim pastoral, para leader, para anak-anak Tuhan yang turut terlibat bersama-sama memberikan hidup mereka untuk membawa pelayanan ini sampai ke tahap ini ya Tuhan. Kiranya kekuatan kemurahan-Mu nyata atas kehidupan mereka sekalian, supaya mereka boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu dalam hidup mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka yang sedang bekerja, melayani, belajar, dan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun sedang berada. Kiranya berkat-Mu sentiasa nyata atas kehidupan mereka sekalian. Dan terima kasih buat kekuatan dan kesegaran yang Tuhan sudah sedia dan anugerahkan buat kami semua untuk menempuh hari depan kami ini ya Tuhan. Karena kami sangat percaya bahwa hari depan ini menjadi hari depan yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat-Mu sekali lagi akan mengalir, Kau curahkan buat umat-Mu. Tuhan membawa kami naik dan tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Segala usaha kami akan sukses berhasil karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menjaga hidup kita, memelihara dimanapun kita sedang berada, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami sepanjang ibadah hari ini. Jangan lupa untuk sharekan foto-foto Anda di FB atau IG dengan hashtag IFJF Kota Kinabalu atau 16 Anniversary IFJF KK. Dan Anda juga boleh melihat di media sosial FB dan IG IFJF Kota Kinabalu. Sebelum mengakhiri ibadah online hari ini, izinkan kami berpantun. Memang senang bermain pantun, hati bisa menjadi gembira. Kuucapkan happy anniversary, memori terindah selamanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Once again, we want to wish happy anniversary IFJF Kota Kinabalu. See you. Hai, IFJF Kota Kinabalu, apa kabar? Pak Sositen, pemimpin-pemimpin yang ada di sana dan juga setiap jemaat. Kami senang bisa menjumpai Anda pada kesempatan ini. Yang paling kami rindukan adalah makanan dekat Malaysia, Kota Kinabalu. Kami rindu laksa, kami rindu bakute, dan yang paling kami rindu kicai ping yang sedap betul. Kami atas nama Apostolic Team dan Dewan Pengurus Pusat mengucapkan Happy Anniversary ke-16 IFJF Kota Kinabalu.
Happy Anniversary IFGF KK. Happy Anniversary IFGF KK. Happy Anniversary IFGF KK. Happy Anniversary IFGF KK.